Rakyat diperas lewat pajak sampai kering, bahkan sampai melibatkan TNI dan Polri. Tapi konglomerat asing bebas dari pajak sampai 50 tahun. Sebenarnya siapa yang antek-antek asing? Enggak. Apa yang salah kalau menurunkan Prabowo Gibran? Apa yang salah kalau rakyat meminta mereka mundur? Kalau Indonesia adalah rumah, maka rakyat adalah pemiliknya. Ketika rakyat merasa bahwa presiden dan wakil presiden, bahkan semua menteri, tidak berkinerja positif, tidak berkinerja sangat baik terhadap pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, mensejahterakan rakyat, wajar rakyat meminta dia mundur. Apalagi ketika rakyat mengkritik, Prabowo seringkali mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati rakyat. Bahkan 2 kali dia mengusir rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh kemudian kalian merasa bahwa Prabowo itu raja. Emang kenapa kalau Prabowo Gibran kami suruh mundur? Kita harus genjot pajak dari rakyat, pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Untuk menekan hutang kita ke pihak asing. Maaf ya Bu Puan Maharani. Bu Puan Maharani yang saya hormati. Bu Puan Maharani yang sangat saya hormati. Bagaimana kalau kita yang utang Ibu yang bayar, mau nggak? Ayo. Kita yang utang Ibu yang bayar, mau nggak? Ayo Bu, dijawab. Konglomerat dunia bisa bebas pajak 50 tahun di Indonesia. Semua parpol ketok palu hari ini. Ya mungkin sebagian dari kalian itu nganggap ini jelek. Kalau menurutku secara pribadi sebagai rakyat jelata nih, saya rakyat jelata, ini adalah hal yang baik. Kenapa alasannya? Ya berarti guys ya, kalau Indonesia itu pajaknya itu bebas buat para konglomerat, otomatis mereka akan kesini untuk bangun pabrik atau bangun usaha mereka di Indonesia. Dan saat mereka itu bangun usaha, tentu aja mereka akan buka lowongan kerja. Nah itu bagus buat kita-kita nih bisa dapat kerjaan. Karena masalah di Indonesia itu adalah lowongan kerja teman-teman. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa pemerintah ngeluarin kebijakan yang seperti ini kayak gitu ya. Biar orang-orang luar itu pada buka pabrik lagi di Indonesia ya kayak gitu teman-teman. Nah, kayak Vietnam kayaknya seperti itu guys. Vietnam juga bebas pajak juga. Nah semoga aja ini bagus teman-teman ya. Jadi orang-orang bisa dapat kerjaan lagi. Pajak itu kan kewajiban ya, kewajiban warga negara. Ya. Kewajiban bajingan, kewajiban matamu. Iya, rakyat punya kewajiban bayar pajak. Tapi setelah menjadi pajak kau korupsi, kau makan untuk memperkaya diri. Lalu kewajiban seorang pejabat mana? Hah? Setelah itu, rakyat meminta kepada pejabat untuk menunaikan kewajibannya. Apakah pejabat bisa menunaikan kewajibannya? Bajingan memang. Pajak itu harus tetap dibayar, itu kan kewajiban kita kepada negara. Jadi kalian paham ya, soal pajak itu penting, dan semua rakyat Indonesia itu wajib bayar pajak. Dan ini pertanyaan sederhana, uang pajak kendaraan yang tiap tahun kami bayar itu kemana? Jangan jawab untuk rakyat, rakyatnya masih lompat-lompat hindari lubang di jalan. Aneh, uang kami masuk terus, tapi jalan rusak seperti dipelihara, seolah kehancuran adalah program tahunan. Jangan-jangan uang-uang itu masuk kantong kalian sendiri. Kami bukan bodoh, kami cuma muak dibohongi. Uang itu bukan uang kalian, itu uang rakyat. Dan rakyat berhak tahu kemana uang-uang itu. Tolong segera dijawab. Dirjen Pajak ngajak Polri sama TNI buat ngumpulin pajak. Yang ngide kayak gini tuh beneran tolol. Kebijakan yang dilakuin sama Dirjen Pajak ini sama aja kayak ngadu domba plus berpotensi bikin gesekan antara TNI Polri dengan masyarakat. Ini sengaja nih. Terus ini si Dirjen Pajak kagak bisa apa lagi pajak yang manusiawi dikit. Yang dihadepin itu rakyat sendiri woi. Bukan musuh negara. Dan ini orang juga nih, si Purbaya. Itu anak buah lu gimana? Masa sampai disentil sama Ketua DPR Mbak Puan? Jangan sampai masyarakat ngerasa terintimidasi dengan gaya penagihan pajak seperti debt collector. Didatengin sama orang pajak aja rakyat itu udah merasa terintimidasi. Apalagi ditambah mau ngajak TNI sama Polri buat nagih pajak. Gila bener lu. Kebijakan kayak gini tuh pantas dibilang kebijakan tolol. Sumber pendapatan utama negara kita sekarang adalah dari pajak rakyat. Jadi semuanya itu dipajaki dan bahkan tidak masuk akal banget. Sampai sepeda pun dipajaki ya. Itu sangat luar biasa sekali memerasnya kepada rakyat sebenarnya. Bahkan sampai 80% pendapatan negara itu dari rakyat, pajak rakyat ya.
Yang artinya semua aparatur negara, semua kegiatan negara, dan supaya negara ini tetap bisa berdiri, ya itu dari iuran rakyat yang berupa pajak. Kalau kita rakyat membayar pajak, itu kan kalau kita mempunyai kepemilikan, mempunyai harta, mempunyai kepemilikan apalah gitu ya yang bernilai ya, itu ada pajaknya. Nah kalau rakyatnya itu semuanya miskin, nggak punya apa-apa, makan saja susah, ya nyari duit saja susah, nyari pekerjaan susah, terus apa yang mau dipajakin? Kita semua tahu ya, sebagai warga negara Indonesia, sebelum kita terlahir itu sudah diwarisi kekayaan alam yang sumber dayanya itu luar biasa sekali banyaknya. Orang lain itu tidak ada. Di negara kita itu apa saja ada, ya sumber kekayaannya melimpah. Tetapi hanya bisa dimiliki oleh segelintir orang yang bernama oligarki. Ikan, terumbu karang, dan jalur perdagangan dunia berada di wilayah strategis Indonesia. Belum lagi jumlah penduduk yang besar dan usia produktif yang melimpah. Modal Indonesia untuk menjadi negara maju sebenarnya sangat kuat. Tapi muncul satu pertanyaan. Jika Indonesia begitu kaya, mengapa masih banyak rakyat yang hidup pas-pasan? Banyak yang menilai masalahnya bukan kurangnya kekayaan, melainkan bagaimana kekayaan itu dikelola dan dibagikan. Kasus korupsi yang terus terungkap membuat kepercayaan masyarakat menurun. Uang rakyat yang seharusnya untuk pembangunan terkadang bocor di tengah jalan. Masyarakat juga sering membandingkan fasilitas pejabat dengan kehidupan guru, petani, nelayan, dan pekerja kecil yang masih berjuang setiap hari. Rakyat membayar pajak setiap tahun. Namun banyak yang bertanya, mengapa masih ada sekolah rusak, jalan rusak, dan layanan yang belum maksimal? Di satu sisi berdiri gedung megah dan kawasan elit. Di sisi lain, masih ada daerah yang tertinggal dan membutuhkan perhatian lebih besar. Banyak yang percaya, Indonesia tidak kekurangan kekayaan. Yang masih kurang adalah tata kelola yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat. Indonesia punya semua modal untuk menjadi negara maju. Menurutmu, apa yang paling perlu dibenahi agar rakyat ikut merasakan kekayaan negeri ini? Kita ibaratnya satu keluarga ya, kita tuh tahu ya bahwa keluarga kita itu kaya, semuanya kita punya. Tetapi tidak semua anggota keluarga itu bisa menikmati. Yang bisa menikmati itu hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai jabatan. Sedangkan anggota keluarga lain yang lemah, yang tidak mempunyai jabatan ataupun kekuasaan ya. Nah, itu yang tidak bisa menikmati kekayaan di keluarga kita sendiri. Walaupun kita tahu ya, sebelum negara ini itu berdiri ya, kita sudah membuat suatu undang-undang dasar 1945 itu yang menjadi fundamental ataupun menjadi peraturan dasar ya di negara kita ya. Itu bahwa semua sumber kekayaan negara itu seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dimiliki oleh segelintir orang ataupun hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 harus dikuasai negara. Ada aturan pajak baru yang baru saja ditandatanganin dan ini yang tidak banyak orang sadar. Selama ini pengusaha kecil, CV, firma, PT kecil bayar pajak 0,5%. Wajar, terjangkau. Mulai sekarang, mereka wajib pakai tarif badan umum 22%. Dari 0,5% langsung 22%. Tanpa transisi yang jelas, tanpa solusi yang nyata. Sementara konglomerat besar dapat insentif tax holiday. Pajolnya bahkan 0%. Ini yang disebut sistem dengan standar ganda. Satu aturan untuk yang kecil, satu perlakuan untuk yang besar. Yang kecil diperes, yang besar dilindungin. Dan uang pajaknya, lihat sel mewah di lapas Cilegon. Lihat Nadiem yang dituntut 18 tahun. Lihat pejabat yang dapat remisi. Sistemnya tidak rusak. Dia bekerja sempurna untuk orang yang tepat. Dan ini bukan cuma soal pajak. Kalau ada orang dalam hidup you yang punya satu aturan untuk dirinya dan aturan berbeda untuk you, itu bukan sistem yang adil. Itu kontrol yang dilegalkan. Mulai tahun depan, pengguna HP akan dikenakan pajak. Ya Allah. Apa lagi ini? Kemarin air, sekarang HP. Jadi WNI disuruh istighfar mulu.
Tiap hari ada aja gebrakannya. Bayar kuota Telkomsel udah dipajakin, kuota masih banyak, hangus kalau waktunya udah habis. Nextnya apa nih Pak? Nafas. Kiroi cuma di luar kota, dan taunya di Palembang juga kejadian. Motor terparkir di Pelaju Palembang digantungi kertas menunggak pajak. Ya Allah, sampai segitunya pemerintah ngejar-ngejar duit pajak ini. Sudah menipis apa itu dompet itu? Hah? Sampai segitunya ngejar-ngejar ke jalan-jalan, ke motor-motor parkir ini diperiksa satu persatu ini. Seharusnya pemerintahan itu harusnya introspeksi diri. Kenapa masyarakat itu banyak yang tidak galak lagi bayar pajak? Mungkin ada dua hal yang membuat masyarakat itu tidak galak lagi bayar pajak. Yang pertama, buntu, kasih duit. Nah, yang kedua, korupsi. Duit pajak kami habis dikorupsi. Jadi buat pemerintahan itu, mending kalian itu introspeksi diri dulu, supaya rakyat ini bisa percaya lagi. Apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang kami dapat, seperti jalan-jalanan itu, aduh kacau. Jadi buat pemerintahan kalau kamu pengen kami sebagai rakyat ini taat pajak, kalian itu harus meyakinkan kami lagi agar kami ini tidak kecewa dan agar kami ini bisa percaya dengan pemerintahan kalian. Nggak habis-habis nih, ada lagi. Pajak rakyat dipakai pertunjukan busana anak pejabat mencapai 21 miliar. Nah, pelakunya nih Muhammad Hanif jadi tersangka dugaan gratifikasi 804 juta jadi fashion show anak, sisanya dalam bentuk valuta asing dan deposito itu mencapai 21,5 miliar. Ada aja kalian bayar pajak nih buat dia nih, fashion show anaknya dia. Belum lagi apa yang bikin aku heran, kenapa sampai sekarang undang-undang perampasan aset untuk koruptor itu belum disahkan, padahal udah banyak kali yang korupsi. Dari Timah ini, Dirut Pertamina, banyak kali. Kalau kalian sita tuh asetnya, udah bisa bayar utang negara tuh kurasa. Bahlil memperingatkan mulai 2027 penggunaan HP akan dikenakan pajak. Seru, lanjut. Jadi ini udah part 6 ya. Masalah pajak udah part 6. Jadi kalau pajak HP kami bayar Pak. Gak bisa kami gak ada HP. Bukan karena apa Pak, gak bisa kami gak nengok Bapak, gak mengikuti kebijakan-kebijakan Bapak yang aneh-aneh. Jadi kami gak bisa nggak bayar pajak HP. Kami bayar Pak pajak HP.